إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Fikih Al-Wajiz, Fikih Al-Wajiz yang dicetak dengan diterjemahkan bahasa Indonesia, kemudian dicetak dan diberi judul Ensiklopedia Fikih Islam atau Ensiklopedia Hukum Islam. Dan kita sampai pada pembahasan janaiz dan kita sampai bab aina yakumul imam, posisi imam sholat jenazah itu di mana. Akan kita baca dalilnya karena fikih itu seperti ini, hukumnya begini, ini dalilnya, gitu saja gitu ya. Nah, adapun kesimpulannya dulu ya, bahwa dan insya Allah hampir semua orang sholat jenazah nggak salah gitu ya, bahwa posisi imam apabila jenazahnya itu laki-laki maka imam itu lurus dengan kepala jenazah. Apabila jenazahnya itu perempuan, imam itu di tengah-tengah jenazah. Apabila jenazahnya lebih dari satu, disolati sekaligus bareng-bareng, maka yang laki-laki dulu, meskipun kecil, yang laki-laki dulu dan diluruskan kepalanya. Diluruskan kepalanya. Maksudnya nanti ketika imam berdiri, semua jenazah yang laki-laki itu kepalanya lurus dengan posisi imam. Berarti kepalanya lurus dan kakinya yang gitu, tergantung panjangnya jenazah. Nah, kemudian setelah yang laki-laki semua meskipun kecil, meskipun anak-anak, setelah itu baru yang perempuan, dan yang perempuan gitu, posisinya yang lurus dengan kepala laki-laki itu karena kepala laki-laki nanti itu lurusnya imam ya, maka itu di tengah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, aina yakumul imam, posisi imam di mana? An Abi Ghalib al-Khayyat, dari Abi Ghalib al-Khayyat qala syahidtu Anas bin Malikin, saya menyaksikan Anas bin Malik radhiyallahu an shalla ala janazati rajulin, jadi imam salat jenazah tatkala atau jenazahnya seorang laki-laki. Faqama inda ra'sihi, dia berdiri lurus di kepalanya jenazah. Falamma rufi'a utiya bi janazati imra'atin min Quraisy aw minal Ansar. Setelah jenazahnya diangkat, datang lagi jenazah wanita. Faqilalah ya Abu Hamzah, hadhihi janazatu fulanah ibnati fulanah fasalli 'alaiha. Wahai Abu Hamzah, Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik tadi itu gitu. Salatilah jenazah ini jenazahnya fulanah, anak perempuannya Fulan bin Fulan.
Fa shalla 'alaiha, maka Anas mensolatinya. Fa qama wasataha, maka ia sebagai imam dan berdiri di tengah. Maksudnya jenazahnya di depannya dan dia posisi di tengah-tengah jenazah gitu. Wa final Ala bin Ziyadin Al-Adawi, dan di tengah-tengah kita ada Al-Ala ibnu Ziyad Al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'a, tatkala Al-Ala ibnu Ziyad ini memperhatikan kok beda tempat berdirinya Anas ketika mensolati dan dia sebagai imam gitu, antara jenazah laki dan jenazah perempuan posisinya kok dia rubah, kok dia beda gitu. Ketika jenazah laki-laki dilurus dengan kepala, ketika jenazah perempuan dia di tengah. Akhirnya berkata, ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu yaqumu minar rajuli haitsu kumta wa minal mar'ati haitsu kumta. Wahai Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu an, apakah seperti ini kamu melihat Rasulullah SAW tatkala jenazahnya laki-laki Rasulullah berdiri sebagaimana kamu berdiri, dan tatkala jenazahnya perempuan Rasulullah berdirinya seperti kamu tadi berdiri? Qala Abu Hamzah, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, na'am, iya. Qala faltafata ilaina al-Ala, lalu al-Ala ini gampangannya pemimpin kabilah atau pembesar itu, akhirnya menghadap kepada kaum. Faqala ihfadhu, ingat-ingatlah ini, bahwa apabila jenazahnya itu laki-laki, imam itu lurus di kepala, dan apabila jenazahnya perempuan, imam berdirinya di tengah. Nah, sifatus sholat, tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah insya Allah kita sudah faham gitu ya, yaitu hanya dengan takbir itu yang umum adalah 4 kali dan boleh lebih dari 4 kali, hanya saja di kalangan kita tidak umum ya. Tapi kalau di dalam pelajaran ya, boleh sholat jenazah itu takbirnya lebih dari 4 kali. Berapa kali? 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali itu boleh. Nah jadi itu. Nah adapun yang paling masyhur yang riwayatnya sampai kepada Rasulullah SAW itu 4 kali. Dan setelah takbir pertama bacaannya yang dibaca adalah Fatihah. Setelah takbir kedua membaca salawat. Nah dan salawat bisa pendek bisa panjang. Salawat yang panjang yang sahih adalah seperti yang ada di tahiyat ya. Nah kemudian takbir yang ketiga itu doa itu bisa panjang bisa pendek gitu. Nah dan boleh ditambah doa-doa yang lain mendoakan jenazah itu. Dan yang keempat, boleh tidak baca apa-apa setelah takbir langsung salam, boleh berdoa untuk jenazah lagi, boleh berdoa untuk yang ditinggal meninggal, boleh untuk dirinya. Artinya setelah takbir yang keempat itu boleh berdoa apa saja. Nah itu tata cara sholat jenazah. Wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Sholat jenazah itu berupa takbir 4 kali, boleh 5 kali sampai 9 kali. Fa yaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Itu. Nah ini pendapat yang lebih dari 4 itu beda-beda ulama gitu. Kapan takbir lebih dari 4? Kalau Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab kita ini itu mengatakan fayaf'alu hadza taratan wa hadza taratan, hendaknya sekali-sekali takbir sekian, sekali-sekali sekian. Tapi ulama yang lain ada yang pendapatnya kayak gitu. Boleh lebih dari 4 itu apabila ia mengetahui itu perlu takbir lagi untuk mendoakan. Nah itu. Dan ulama lain lagi mengatakan bahwa apabila ada gampangannya keistimewaan khusus, nah maka
ditambah takbirnya setelah 4 kali. Nah intinya bahwa setelah 4 kali itu dalilnya itu boleh, tapi kapan takbir ulama satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah adapun yang sangat umum masyhur di seluruh dunia sekarang, dan kalau di dalam kitab hampir semuanya, nah itu ya 4 kali yang itu, dan riwayat 4 kali sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun yang lebih dari 4 kali itu hanya sampai kepada sahabat. Tapi karena amalan sahabat itu diperintahkan untuk diteladani, akhirnya di dalam pembahasan seperti itu. Amal arba, adapun takbir yang 4 kali, fali hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah Raja Najasyi di hari tatkala dia meninggal gitu. Kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Rasulullah SAW keluar menuju ke tempat sholat yang biasa digunakan untuk sholat jenazah dan takbir 4 kali. Nah, wa amal khams, adapun takbir yang 5 kali, fali hadis Abdurrahman ibni Abi Layla qala, berdasarkan dengan hadis Abdurrahman ibnu Abi Layla, ia berkata, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Zaid bin Arqam apabila mengimami sholat jenazah kami itu takbir 4 kali. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan, dan suatu ketika gitu jadi imam takbirnya 5 kali. Fasa'altuhu faqala, maka aku bertanya kepadanya, lalu ia menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rasulullah SAW pernah sholat jenazah takbirnya 5 kali. Nah, 5 kali disandarkan pada Rasulullah masanya. Wa ammas itu adapun 6, wasab'u dan 7, fa fiha ba'dul atharil mauqufah, ada riwayat sampai kepada sahabat. Kalau 5 tadi disandarkan pada Rasulullah, maksudnya sahabat mengatakan Rasulullah pernah sholat jenazah takbir 5 kali. Tapi kalau 6 sama 7 ada riwayat sampai ke sahabat. Walakinnaha fi hukmil marfu', tetapi ulama menghukumi meskipun sampai kepada sahabat, hukumnya ya, hukum periwayatannya diangkat sampai kepada Nabi SAW. Li'annahu ba'du kibari sahabati ata biha ala masyhadin minas sahabati tuna ayyataridu alaihi ahadun. Karena para pembesar sahabat masih banyak dan tidak ada yang menolak satupun atau yang berkomentar satupun. Nah kalau tadi itu tabi'in bertanya kepada sahabat gitu, lalu sahabat menjawab sesungguhnya Rasulullah pernah sholat jenazah takbirnya 5 kali, berarti jawabannya langsung disandarkan pada Rasulullah gitu. Nah adapun yang 6 sama 7 dilakukan oleh sahabat, dan di tengah-tengah mereka banyak sahabat besar dan tidak ada seorang pun yang mengomentari atau yang menanyakan. Nah karena seperti ini berarti sahabat semuanya menerima atau mendiamkan, berarti sesungguhnya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, an Abdullah bin Maqal, dari Abdullah bin Maqal, anna Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, shalla ala Sahl bin Hanif, mensolati jenazahnya Sahl bin Hanif, fakabbara alaihi sittan, bertakbir 6 kali, thumma altafata ilaina, lalu setelah selesai menghadap kepada kami,
Faqala, lalu Ali mengatakan, innahu badri, sesungguhnya jenazah yang kita sholati ini adalah ahli Badr. Maksudnya dulu ikut perang Badar. Nggak pakai pernah ya, dulu termasuk yang ikut perang Badar. Dan semua yang ikut perang Badar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sebelum meninggal mereka diberi kebebasan melakukan apapun. If'alu ma syi'tum, itu kalian kepingin melakukan apapun silahkan. Nah, kenapa? Karena Allah SWT mengampuni dosa kalian. Meskipun begitu, meskipun diberi kebebasan begitu, tapi semua para sahabat yang ikut perang Badar tidak ada yang kemudian melakukan semaunya sendiri dari hal-hal yang diharamkan. Padahal Rasulullah menyampaikan apapun yang kalian inginkan diampuni, menunjukkan itu yang dosa sekalipun silahkan. Kenapa? Karena akan diampuni oleh Allah SWT. Tapi sahabat tidak kemudian melakukan hal-hal yang haram. Wa an Musa ibn Abdullah ibn Yazid, dan dari Musa ibn Abdullah ibn Yazid, anna aliyan shalla ala Abi Qatadah fakabbara alaihi sab'an. Ali radhiyallahu an mensolati jenazah Abu Qatadah dan ia bertakbir 7 kali. Wa kana badriyan, dan semuanya tahu bahwa Abu Qatadah adalah itu termasuk yang ikut perang Badar. Wa an abdi khair qala kana Aliun radhiyallahu an yukabbiru ala ahli badrin sittan wa ala ashabin nabi sallallahu khamsan wa ala sairin nasi arba'an. Abdu Khair mengatakan bahwa Ali radhiyallahu an ketika jadi imam mensolati sahabat yang ahli Badr itu takbirnya rata-rata 6 kali. Adapun sahabat Rasulullah biasa disolati dengan takbir 5 kali. Nah, dan umumnya orang disolati dengan takbir 4 kali oleh Ali radhiyallahu an. Intinya bahwa takbir dalam sholat jenazah 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali sudah kita baca dalil-dalilnya. Wa ammatis'u, adapun yang 9 kali takbir. Fa Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah fakabbara alaihi 9 takbirat. Rasulullah SAW mensolati jenazahnya Hamzah, pamannya Rasulullah SAW yang meninggal di perang Uhud, dan takbirnya 9 kali. 9 kali. Dan di dalam pembahasan sholat jenazah orang yang mati syahid, nah orang yang mati syahid boleh tidak disolati, boleh disolati. Itu orang mati syahid. Sebagaimana anak kecil boleh disolati, boleh tidak disolati. Patokannya anak kecil seberapa? Diyakini sebelum balik. Apabila anak itu meninggal masih kecil terus tidak disolati, itu tidak apa-apa. Disolati, ya tetap yang mensolati mendapatkan pahala, dan doa setelah takbir ketiga itu yang lebih utama mendoakan kerabatnya atau kedua orang tuanya. Nah, boleh juga mendoakan anak tersebut tidak. Nah, tapi doanya bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'hun, bukan itu. Bukan itu. Berikutnya, wa yushra'u lahu ay yarfa'a yadayhi fi takbiratil ula. Disyariatkan ketika takbir mengangkat kedua tangannya di takbir yang pertama. Adapun di takbir yang pertama tidak ada khilaf. Semua ulama berpendapat bahwa takbir yang pertama disunahkan mengangkat tangan. Adapun
takbir kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang sunnahnya tetap mengangkat tangan, dan ada yang sunnahnya mengangkat tangan hanya di takbir yang pertama. Demikian juga di dalam sholat hari raya. Sholat hari raya takbir pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Nah, dan yang pertama mengangkat tangan, dan berikutnya ulama berbeda pendapat apakah mengangkat tangan atau tidak. Ada yang menguatkan setiap takbir mengangkat tangan, dan ada yang menguatkan hanya yang pertama saja. Nah, dan Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab kita menguatkan angkat tangan itu hanya takbir yang pertama, baik dalam salat hari raya maupun dalam salat jenazah. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'alal janazati fi awwalit takbir, mengangkat kedua tangannya ketika mensolati jenazah di takbir yang pertama. Tsumma la ya'ud, lalu tidak mengulangi. Thumma yada'u yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi, lalu meletakkan tangannya yang kanan di atas punggungnya tangan kiri dan di atas pergelangannya dan di atas lengannya. Dan di antara ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu setiap takbir, takbir yang pertama, kemudian tangan kanannya diletakkan di dada, dan tangan kanan, telapak tangan kanan di punggung tangan kiri, kemudian takbir lagi, kemudian di pergelangan, kemudian takbir lagi, kemudian di lengannya. Nah itu. Dan ada yang mengatakan enggak, takbirnya mengangkat tangan cuma sekali, terus Allahu Akbar digeser dikit, Allahu Akbar digeser dikit, gitu saja. Gitu. Thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi, dan ditekankan, maksudnya ditaruh di dadanya dan betul-betul seperti ditekan. Gitu. Dan mengingatkan juga bahwa berdekap ketika sholat itu boleh telapak tangan di punggung, telapak tangan kanan di punggung telapak tangan kiri, boleh di pergelangan, dan juga boleh di lengan. Dan ini mengingatkan bahwa yang baik tangan kanan di atas tangan kiri itu posisinya adalah lurus. Lurus. Kenapa? Karena ketika hadis itu digabung semuanya, ditaruh di dada, kemudian telapak tangan di punggung, dan bisa di pergelangan dan bisa di lengan. Lah kalau dia jatuh, maksudnya kalau misalnya cara berdekapnya jatuh, terus seandainya tangannya di lengan bagaimana? Kalau di pergelangan bagaimana? Lah tambah ngelevernya ndak karu-karuan gitu ya. Atau yang takbirnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, telapaknya di punggung terus di dada. Maksudnya posisinya gini. Dan itu juga gampangannya lemah. Kenapa? Karena ada 3 posisi. Coba kalau gitu, kalau yang dipegang lengannya gimana? Nah itu. Tapi kalau lurus, maka semua hadis itu bisa ketemu. Tinggal gitu ya. Nah, dan itu juga meskipun semuanya hukumnya adalah sunnah gitu, tetapi itu pemahaman yang lebih utama itu tetap yang hendaknya diperhatikan.
An Sahal bin Sa'din qala, dari Sahal bin Sa'd ia berkata, kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihil yusra fi shalah. Orang-orang itu diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya ketika sholat, di atas lengan kirinya di dada ketika sholat. Nah, jadi gampangannya ini. Dan bahkan seandainya jarinya itu lebih, itu enggak apa-apa. Lu kayak orang, enggak pakai kayak orang, yang penting ada riwayatnya, maka itu dibenarkan. Nah, dan yang lebih utama itu semua dalil yang ada itu digabung. Itu kenapa? Karena kadang-kadang kita menjumpai ada orang sholat itu Allahu Akbar kayak gini. Coba kalau gitu lengan gimana? Gini lah. Yang jatuh ke bawah juga kayak gitu. Nah, tapi kalau lurus itu ya, tangan kanan telapak di punggung bisa, ke pergelangan gitu. Terus nah jadi itu. Nah, setelah takbir yang pertama membaca Fatihah. An Talha ibni Abdillah ibni Auf qala, dari Talha ibni Abdillah ibni Auf ia berkata, sholaitu khalfa bin Abbas, aku sholat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu an, ala janazatin, mensolati jenazah, faqara bi Fatihatil kitabi wa surah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat, membaca Fatihah dan membaca surat. Wa jahara hatta asma'ana, dan ia angkat suaranya sampai kita dengar. Jadi baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, setelah itu wa'adhalin amin, terus baca surat sampai yang di belakangnya itu dengar. Falamma faragha akhadtu biyadihi fasaltu, karena ndak umum sholat jenazah pakai baca surat, akhirnya dipegang tangannya, ditarik, kemudian ditanya gitu. Faqala innama jahartu lida'lamu annaha sunnatun wa haq. Saya baca keras tadi itu supaya kalian faham bahwa sholat jenazah setelah Fatihah baca surat itu ada tuntunannya, dan itu benar. Nah, jadi itu. Nah, meskipun tidak umum, seperti misal sholat wajib yang 3 rakaat atau 4 rakaat, setelah rakaat ketiga Fatihah baca surat, setelah rakaat keempat baca surat, tidak umum, padahal itu juga ada sunnahnya. Rasulullah SAW kadang-kadang mencukupkan dengan membaca Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, kadang-kadang membaca surat setelah Fatihah, dan ayatnya sesekali diperdengarkan, dan panjangnya kalau baca rata-rata setengahnya di rakaat pertama dan kedua, sampai seperti itu. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW kalau sholat duhur setelah Fatihah rata-rata bacaannya sekitar 30 ayat di rakaat pertama dan kedua, dan rakaat ketiga dan keempat kalau membaca rata-rata 15 ayat. Nah, sampai angkanya itu disebut. Sampai angkanya disebut, gitu. Wa yaqra'u sirran. Adapun kalau enggak dalam rangka tertentu, sunnahnya dibaca siri. Baca Fatihah siri, baca sholawat siri, doa setelah takbir ketiga siri, itu samar ya. Nah, li hadithi Abi Umamah ibni Sahal, berdasarkan dengan hadis Umamah ibnu Sahal radhiyallahu anhu qala, as-sunnatu fi sholati 'alal janazah, sunnahnya sholat jenazah ayyaqra'a fit takbiratil ula bi ummil qur'ani mukhafatatan, setelah takbir pertama membaca Fatihah dengan siri, tsumma yukabbiru thalathan, lalu takbir 3 kali lagi, wa taslimu indal akhirah, dan salam setelah takbir yang terakhir.
takbir pertama baca Fatihah, kemudian takbir 3 kali lagi, tapi di hadis ini langsung gitu saja, enggak mengatakan hadis yang kedua baca apa, setelah takbir kedua baca apa, setelah takbir ketiga baca apa, tapi digabung dengan hadis-hadis lain. Nanti akhirnya kita lewati juga setelah takbir kedua itu bacaannya adalah sholawat. Tsumma yukabbiru takbirata tsaniyah. Kemudian takbir yang kedua, wa yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi itu apa maksudnya? Bacaannya jelas, tapi bersolawat itu maksudnya ngapain? Enggak, ini pertanyaan umum aja. Bersolawat kepada Nabi itu ngapain? Solawat kepada Nabi itu berdoa kepada Allah, mohon kesejahteraan untuk Nabi, mohon kesejahteraan dan selamat untuk Nabi. Itu adalah solawat. Loh, kok begitu? Loh, silahkan dibaca solawat dan dibaca artinya. Allahumma, yang pendek ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, ya Allah, sholli, berikan kesejahteraan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Berarti bersolawat itu berdoa kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, berikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Nah, salawat itu berdoa kepada Allah, mohon kesejahteraan dan keselamatan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang panjang, yang sahih. Salawat di tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau berikan kesejahteraan itu pada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, berkailah Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon barakah untuk Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji dan maha mulia. Nah, ada fil alamina, dan ada yang innaka hamidum majid itu di tengah dan di belakang. Maksudnya teks salawat yang sahih, salawat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, maksudnya salawat yang menyebutkan Nabi Ibrahim. Dan itu salawat yang panjang yang ada dalilnya. Nah, karena itu bersolawat itu berdoa kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Rasul perlu didoakan, dimohonkan keselamatan dan kesejahteraan. Itu karunia Allah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Islam ini itu adalah perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang salawat sekali sampai kepada Rasulullah. Apa salawat itu? Doanya kepada Allah untuk Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah, dan Allah berikan kepada Rasulullah, dan yang bersolawat itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Karena itu bersolawat itu menguntungkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendapatkan sejumlah solawatmu dan kamu mendapatkan 10 kali lipat. Nah, itu. Nah, dan dengan salah satunya dengan solawat umatnya Rasulullah SAW derajatnya semakin tinggi, dan itu masuk di dalam bab umum, bab ilmu yang bermanfaat, mendakwahkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, karena agama ini itu Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada umat dan terus turun temurun. Nah, dan salah satu karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW adalah seluruh umat Islam disyariatkan untuk membaca
sholawat. Dan yang baca itu mendapatkan pahala lebih besar daripada yang untuk Rasulullah SAW dari dia. Tapi karena umat Islam itu miliaran dari dulu sampai sekarang, maka derajat Rasulullah SAW semakin tinggi. Dan ada hadis yang menunjukkan seperti itu. Nah, sesungguhnya di surga itu ada satu kedudukan yang hanya Allah berikan kepada satu hamba, dan aku betul-betul berharap akulah satu hamba itu. Karena itu, kalau kalian mendengar azan, jawablah seperti apa yang kalian dengar. Setelah itu bersolawatlah kepadaku, lalu mohonkan kedudukan itu untukku. Mohonkan kedudukan itu untukku itu adalah doa setelah azan. Siapa yang melakukan itu, maka dia mendapatkan syafaatku. Nah itu, di surga ada satu kedudukan yang hanya Allah berikan kepada satu hamba, dan aku berharap akulah satu hamba itu. Lalu petunjuknya bagaimana? Kalau dengar azan, jawablah azan, lalu sholawatlah kepadaku. Nah karena itu la ilaha illallah. Nah setelah la ilaha illallah kita jawab la ilaha illallah. Setelah itu salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atau yang panjang salawat Ibrahim. Kenapa? Karena perintahnya salawatlah kepadaku, gitu. Berarti umum, yang penting mana ada dalil salawat yang sahih itu benar. Nah lalu doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya Allah, Tuhannya dakwah ini, Rabba hadhihi dakwah at-tamma, yang sempurna ini. Dakwah itu seruan yang sempurna, azan itu seruan yang sempurna, gitu. Was-sholatil qa'imah, Tuhannya salat yang akan ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad SAW kedudukan dan keutamaan itu. Gitu. Wa ba'athu maqaman mahmuda, bangkitkanlah dia di makom yang terpuji, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Nah itu adalah doa setelah azan, memohonkan kepada Allah kedudukan satu itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau orang itu doa kayak begitu, dia dijanjikan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kita cukupkan di sini dulu, akan kita lanjutkan yang akan datang karena waktunya sudah mepet. Kalau ada pertanyaan dulu, monggo dipersilakan. Ada dalil dua-duanya, satu kali maupun dua kali. Karena dua-duanya ada dalil, maka kalau kita kembali ke kaidah, yang penting ada dalilnya, sama-sama sahih, maka yang lebih banyak itu pahalanya lebih banyak. Karena itu meskipun yang biasa atau yang berangkat haji atau umroh, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, selalu salamnya hanya sekali, gitu ya. Nah, yang penting di dalam pelajaran hadisnya sahih, gitu, dan kitab hadis itu juga diterbitkan di mana-mana, termasuk di Saudi. Ketika kita baca yang dua juga ada dalilnya, nanti juga akan kita baca itu, gitu. Nah karena itu maka wallahu alam, tetap kembali kepada patokan pemahaman beragama yang ada. Jika dalilnya itu sama-sama sahih di dalam satu masalah, dalam satu pembahasan amalan, apabila dalilnya sama-sama sahih, maka yang amalannya lebih, pahalanya lebih banyak.
Dan bahkan di dalam bacaan Fatihah ulama juga membahas gitu ya, bahwa ada riwayat rakaat kedua membaca Maliki Yaumiddin Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, rakaat kedua dipendekkan Maliki Yaumiddin. Kemudian salah satu pelajaran dulu, nah mana yang lebih utama? Dua-duanya ada dalilnya dan ada patokan. Apabila dalilnya sama-sama sahih, maka yang lebih banyak itu lebih banyak pahalanya, gitu ya. Nah, sementara di dalam membaca Quran setiap huruf mendapatkan 10 pahala. Kalau Maliki itu berarti kurang 1 huruf. Nah, akhirnya yang lebih umum di seluruh dunia juga sekarang bisa dilihat di internet, yang lebih umum Maliki tetap dibaca panjang dua-duanya, meskipun juga ada yang membaca Maliki itu dipendekkan. Dan ini maksudnya bukan oh ini bacaan riwayat lain, bukan begitu, enggak. Ini sama-sama bacaan seperti yang kita kenal di Indonesia secara umum, yaitu biriwayat Hafsin an Asim, gitu, yang dikenal dengan bacaan Hafs, gitu. Kenapa? Karena nanti ada Wars, ada Qalun, ada Nafi, itu ada perbedaan di dalam cara membaca, dan semuanya itu mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kadang-kadang kita pernah mendengar wadduhi. Nah, itu karena bukan riwayat Hafs an Asim. Itu. Nah, jadi intinya bahwa salam sholat jenazah sekali ada dalilnya, 2 kali juga ada dalilnya, gitu. Apabila kita datang terus sholat jenazah sudah dimulai, kita ketinggalan, itu kita nunggu atau langsung ikut? Langsung ikut seperti ketika kita sholat wajib dan ketinggalan. Itu jadi misalnya Allahu Akbar baru 2 kali salam, kita tambah 2 kali. Kita hanya menjumpai 1 kali takbir Allahu Akbar, imamnya salam, kita lanjutkan baca Fatihah. Setelah itu kita takbir kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi itu. Nah, adapun apabila kita ketinggalan, imamnya sudah salam, ya kita seperti orang ketinggalan sholat sendiri. Nah, adapun apabila sudah dibawa pergi, maka ikut ke kuburannya dan nanti setelah selesai baru sholat di kuburannya. Nah, kenapa? Karena ada riwayat yang kebanyakan ulama pemahamannya, ini diperhatikan, kebanyakan ulama pemahamannya adalah jika waktu sholat jenazah itu dia tidak berhalangan secara syar'i, pasti ikut, maka orang ini dibenarkan untuk sholat di kuburannya. Adapun apabila dia dengan kesengajaannya atau tidak tahu, gitu, tidak tahu masalah, tidak tahu gitu, nah maka tidak ada dalil orang itu diperintah untuk ke kuburan lalu sholat jenazah. Maksudnya begini, misal ada pengumuman gitu, ada jenazah akan disolati nanti jam 10. Wah, saya berangkat jam 7 sampai sore ya nggak bisa ikut, kan itu ya. Urusan apa? Urusan dunia, kerja. Nah, berarti dengan kesengajaannya waktunya sholat jenazah tidak ikut. Yang kayak begini tidak ada dalilnya untuk nanti datang ke kuburan terus sholat jenazah. Yang dibenarkan datang ke kuburan dan sholat jenazah adalah yang dia mau ikut sholat jenazah ketinggalan, atau dia tidak tahu, seandainya dia tahu, dia pasti akan ikut sholat jenazah. Dalilnya apa? Rasulullah SAW datang ke masjid, yang dulu pernah datang ke masjid itu dan mengetahui bahwa tukang bersih-bersihnya adalah wanita. Ketika Rasulullah datang ke masjid itu lagi, kemudian
melihat, loh mana wanita yang bersih-bersih itu, kok nggak ada gitu. Lalu para sahabat mengatakan sudah meninggal wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahu? Tunjukkan sekarang kuburannya. Akhirnya dibawa ke kuburannya. Lalu Rasulullah sholat jenazah menghadap ke kuburannya. Tapi kenapa kok tidak mensolati yang lain yang juga ada kuburan di situ? Dan tidak pakai ditanya, kok hanya ini? Akhirnya difahami gitu. Seandainya dia tahu, dia pasti ikut sholat jenazah. Kalau difahami kayak begitu, maka loh sudah meninggal, loh kok nggak ngasih tahu? Akhirnya datang. Nah, misalnya begini, ada berita di Jakarta, entah temannya atau siapanya atau kerabatnya meninggal. Akhirnya dia datang ke sana. Ternyata di sana sudah dikubur, sudah selesai. Maka orang ini dibenarkan untuk datang ke kuburannya dan sholat di kuburannya. Lah sholat ghaib, nah sholat ghaib bukan begitu dalilnya. Gitu. Tidak ada sholat ghaib yang jelas-jelas tidak ada sebab, sementara itu sudah banyak yang mensolati. Jadi misalnya begini, di Surabaya ada yang meninggal, temannya di Jakarta, saya nggak ke Surabaya, saya sholat ghaib saja. Tidak ada sebab lain, gitu. Itu tidak ada dalilnya. Gitu. Tidak ada dalilnya. Jadi kalau kamu kepingin mensolati, datang. Kalau terlambat, datang ke kuburannya. Kalau nggak ikut jauh, namanya gitu ya. Saya doakan dari jauh aja kalau gitu, nggak pakai mensolati dan juga tidak sholat ghaib. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.